ya kan? Yang jelas-jelas masalah besar sekelas pengangguran nggak diurus, yang masih kerja diperes habis-habisan keringatnya. Pajak dinaikkan, apa-apa dinaikkan, sekarang dipotong 3%. Untuk tabungan yang nggak dijelaskan bagaimana pencairannya, yang nggak ada transparansi pengelolaan dananya. Jokowi itu sakit jiwa dan harus diperiksakan. Ya? Jokowi itu sakit jiwa, harus diperiksakan ya. Dia yang sakit, rakyat yang diperas suruh bayar. Bayangin aja, apa ada pemerintah sebajingan ini? Apa ada pemerintah sebajingan kodok? Tapera. Berasa investasi bodong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik tapera ini ditolak pekerja, pengusaha, bahkan banyak masyarakat dan netizen bersuara mengkritik keras kebijakan pemerintah. Apapun yang terjadi, pemerintah tetap jalan terus tapera. Jadi memang tidak salah kalau kita sebut bahwa pemerintah ingin memaksa rakyatnya untuk diperas ya. Dan kalau tapera ini benar-benar dijalankan, maka akan ada aksi dan gerakan dari buruh untuk turun ke jalan, dan aksinya ini tidak main-main ya. Kebijakan tapera ini benar-benar merugikan pekerja dari pemerintah maupun swasta. Jadi tabungan perumahan rakyat ini adalah hanya omong kosong, bahkan netizen mengatakan ini adalah investasi bodong. Dan bisa saja nanti bakal terjadi seperti kasus Jiwasraya, Asabri, bahkan Taspen. Jadi cukup banyak masyarakat maupun netizen akhirnya bersuara mengkritik keras kebijakan pemerintah, yaitu tapera. Baik, langsung saja kita lihat ya beberapa video dari netizen ya. Punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya? Pertumbuhan demand setiap tahun, ini data statistik juga, 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Ya. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah, bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Yang sudah punya rumah, ya dari hasil pemungutan tabungannya, sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Ya tadi prinsip gotong royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah. Aduh Pak ngomongnya empuk bener kayak nggak ada beban. Kita langsung hitung-hitungan realitanya aja lah ya Pak ya. Ambil contoh gaji 5 juta. Kalau kita nabung di tapera selama setahun cuma dapat 1,5 juta. Kalau nabung 20 tahun cuma dapat 30 juta. Kalau nabung selama 50 tahun cuma dapat 75 juta. Nah yang jadi pertanyaan, 20 tahun lagi, emang rumah model apa yang harganya 30 juta? Hah? Emang ada 20 tahun lagi rumah itu harganya 30 juta? Hah? Udah pasti nggak ada, Pak. Sedangkan 20 tahun lagi harga rumah, harga tanah itu udah pasti naik 2-5 kali lipat. Terus kalau kita pinjem uang dari tapera untuk pembiayaan KPR kita dikenai bunga 5%. Sedangkan KPR sendiri aja untuk tenor di atas 12 tahun itu bunganya sudah 5 sekian persen. Berarti kita menanggung bunga ganda dong Pak. Kalau untuk KPR pakai skema tapera kita malah dibebani bunga ganda. Ya mending kita nggak ikut tapera Pak. Katanya tapera itu sistemnya gotong royong. Kenapa malah jadi kerja paksa, kerja romusa gini Pak? Nah sekarang ada faktor tambahan lagi yang membuat iuran tapera ini justru menjadi beban. Yang pertama itu skema iuran tapera yang kemarin saya bilang nggak realistis. Kenapa nggak realistis? Karena tabungan yang dipotong dan jumlah jangka waktu tabungan itu nggak sesuai dengan harga perumahan saat ini. Ditambah lagi skema pencairan dari iuran tapera ini nggak dijelaskan bagaimana cara skema pencairannya. Tapi justru skema pencairan ini berbelit dan lebih terkesan tidak bisa dicairkan. Ada buktinya nih. Nah, ada komennya nih. Yang kedua, pemerintah baru-baru saja mengeluarkan informasi besaran gaji yang akan diterima oleh pejabat-pejabat yang mengisi BP Tapera. Gaji yang paling tinggi itu sebesar 43 juta. Ini untuk komite profesional. Di bawahnya lagi itu gajinya 32 juta untuk komite biasa. Di bawahnya lagi ada gaji 29 juta. Bayangkan. Nah, untuk profesional, tenaga profesional, selain mendapatkan gaji 43,5 juta, itu juga mendapatkan tunjangan.
sekaligus 40% insentif. Bayangkan. Sedangkan kalian tahu nggak, gaji 43 juta itu setara dengan tabungan berapa tahun? 43 juta itu setara dengan tabungan pegawai swasta yang gajinya 6 juta yang nabung selama 20 tahun. Bayangin aja lah. Gaji pejabat tapera dengan tabungan rakyat itu lebih gede gaji para pejabatnya. Jumlahnya lebih banyak gaji para pejabatnya. Terus tujuan kita menabung itu untuk apa? Hah? Untuk menggaji para pejabat negara itu yang mengurusi BP Tapera. Hah? Kita nabung selama puluhan tahun, ternyata tabungan kita selama puluhan tahun itu setara dengan gaji 1 bulan pejabat BP Tapera. Bayangin aja lah. Dilihat dari jumlah besaran gaji pejabat Tapera ini udah kelihatan kok. Tabungan perumahan rakyat ini, uangnya bakalan habis. Bukan habis untuk merealisasikan tujuan tabungan, bukan ya. Tapi habis untuk menggaji para pejabatnya. Bayangin aja lah, gaji pokoknya aja sebesar itu belum insentif, belum berbagai tunjangannya. Bayangin coba. Tapi kalau kita memutuskan untuk tidak ikut Tapera ini, kita disanksi oleh pemerintah. Yang pertama sanksi peringatan, yang kedua sanksi administrasi. Kita disanksi administrasi didenda 0,1%. Bayangin coba. Kita ikut rugi, kalau kita nggak ikut didenda setiap bulan. Boncos nggak tuh? Kalau menurutku makin kesini pemerintahan itu makin koplak. Iya kan? Yang jelas-jelas masalah besar sekelas pengangguran nggak diurus. Yang masih kerja diperes habis-habisan keringatnya. Pajak dinaikkan, apa-apa dinaikkan, sekarang dipotong 3%. Untuk tabungan yang nggak dijelaskan bagaimana pencairannya, yang nggak ada transparansi pengelolaan dananya. Ingat ya, inisiatornya PKS dan PDIP, Tante. Saya itu ingat, Mbok De. Itulah kenapa sekarang saya itu mengkritik, komplain. Kenapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan Jokowi tahun 2024 soal Tapera itu bertolak belakang atau tidak sama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera yang kemarin disetujui oleh PDIP. Seperti contohnya pasal 9 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 soal Tapera berbunyi, pekerja mandiri sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 harus mendaftarkan dirinya sendiri. Garis bawah ini, mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta. Ini artinya, kalau mendaftarkan dirinya sendiri harus berdasarkan sukarela. Sukarela. Kenapa di peraturan pemerintah yang dikeluarkan Jokowi malah diwajibkan? Nah, kalau tidak ikut Bapera, pegawai swasta atau pekerja mandiri malah disanksi oleh pemerintah. Yang pertama disanksi peringatan, yang kedua disanksi administrasi alias didenda 0,1% dari gaji per bulan. Dan masih ada satu pasal lagi yang membuat saya mengkritik peraturan pemerintah soal Tapera yang dikeluarkan oleh Jokowi tahun 2024 ini. Yaitu pasal 27 ayat 1 bagian C itu bertulis yang mengikuti Tapera adalah yang belum punya rumah, belum memiliki rumah. Kenapa? Di peraturan pemerintahnya Jokowi malah berbeda. Yang sudah punya rumah tetap mengikuti Tapera. Nah, dari dua pasal yang berbeda ini, sekarang Anda paham ya kenapa saya mengkritik peraturan pemerintah yang dikeluarkan Jokowi soal Tapera ini. Karena basicnya peraturan pemerintah yang dikeluarkan Jokowi itu berbeda dengan makna Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera yang dulu diteken oleh PDIP, yang disetujui oleh PDIP. Ini loh Mbok De, minimal sampean itu kalau mau mengkritik orang, minimal baca dulu undang-undangnya dan peraturan pemerintahnya. Baru Anda bisa menyimpulkan apa perbedaannya. Dan baru Anda tahu kenapa banyak orang mengkritik peraturan pemerintah yang dikeluarkan Jokowi sekarang. Tak kasih tahu ya, minimal sampean itu kalau mau komen, berisi dulu otaknya.
Minimal baca dulu undang-undang yang disetujui PDIP dan baca dulu peraturan pemerintah yang dikeluarkan Jokowi. Baru Anda tahu isinya, perbedaannya. Ojo mek moco judule tok PDIP setuju tapera. Padahal undang-undang yang disetujui PDIP itu berbeda maksud makna dan ketentuannya dengan peraturan pemerintah yang diteken oleh Jokowi. Ngene iki sampean nak ketok goblok ngene iki dilokne goblok mesti gak terima. Ya ta? Sampean nak diguyu mesti gak terima. Ya ta? Sampean nak dilokne tuwek tok ora enek isine ya gak terima. Ya ta? Makane rodok berisi otake ngono kuwi, berisi. Aja tuwek tok tapi goblok ya tetep. Nenek pansos lagi seperti biasa. Yang step-step sesak napas setiap kali melihat muke ini ke laut, ya. Yang lagi spiral ini tabungan perumahan rakyat ya, tapera, bukan tabungan perumahan rakyat. Ya. Tambahkan penderitaan rakyat, Pak, ya. Tambahkan penderitaan rakyat ya. Rakyat dipaksa bayar pajak tapera, termasuk yang sudah punya rumah juga harus ikut bayar. Ya. Itu dipaksa, namanya pemerasan terhadap rakyat ya. Pemerasan, ingat kata-kata Amin Rais ya. Jadi ingat nggak kata-kata Amin Rais ya? Jokowi itu sakit jiwa dan harus diperiksakan. Ya, Jokowi itu sakit jiwa harus diperiksakan ya. Dia yang sakit, rakyat yang diperas suruh bayar. Hah? Masih ingat Jiwasraya? Ya, Jiwasraya masih ingat 17 triliun ya, masih ingat Mas Sabri ya, 23 triliun Taspen. Masih ingat semua dikorupsi oleh pemerintah, oknum pemerintah, ya. Rakyat bayar untuk mensejahterakan pemerintah. Bayangin aja, apa ada pemerintah sebajingan ini? Apa ada pemerintah sebajingan kodok? Kan tapera dulu deh. Tapera, oh, ini lagi rame banget. Saya rasa sih ini ada bentuk kefrustrasian dari pemerintah untuk bisa mendapatkan uang, mengisi kebolongan-kebolongan APBN yang memang duit udah susah gitu. Karena kan nggak kreatif. Dan uang-uang yang harusnya bisa masuk ke APBN justru kan kalau mau jujur kita lihat, itu kan banyak yang bocor gitu ya, dalam pengertian harusnya masuk nggak masuk. Akhirnya dia cari-cari yang paling gampang. Yang paling gampang bikin peraturan orang wajib 3% mengiur ya, kepada satu badan, namanya badan Tapera itu. Tapera. Teman-teman di buruh aja ya, teman-teman di buruh itu mereka lagi konsolidasi. Ini akan harus terjadi satu gerakan yang sifatnya tuntas gitu. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Nah ini sekarang sedang, karena mereka udah berat lah. Ini kan interest group ya. Dan memang demokrasi itu salah satu basis utama dalam demokrasi interest group. Ya lo nggak ikut politik tapi lo interest group. Gitu. Nah ini ngaco. Maka dia lingkungan hidup kan interest group kan. Teman-teman kayak gitu. Jadi ini karena buruh mungkin punya masa aksi gitu kan. Maka masa aksi ini sedang berkonsolidasi di semua tempat. Dan ya saya sih dengar pengusaha juga nggak setuju kan. Betul. Pengusaha marah juga tuh. Sekarang nih asosiasi pengusaha sama buruh kompak gitu loh. Nggak suka sama peraturan ini. Kan ngaco. Masa dua stakeholder utama dia yang mengiur, dua-duanya mengiur, nggak setuju lo bikin, lalu apa gitu loh. Dan manfaat langsungnya itu loh bos. Nah ini yang saya nggak suka presiden membandingkan BPJS Kesehatan dengan BP Tapera. Oh ini kan jauh panggang dari api. Oh beda. Beda dong. Brother suruh ngiur BPJS. Ya, baru 2 minggu 3 minggu ngiur sakit ratusan juta dibiayai. Gitu. Kalau Tapera bukannya besok dapat rumah? 38 tahun lu nggak boleh nyentuh duit itu. Rumahnya kapan dapat? Nggak ada rumah, nggak ada perjanjian lu bisa dapat rumah, nggak ada. Oh nggak ada itu? Nggak ada. Oh itu sama dengan malak dong. Malak makanya ini ngaco. Tapera. Berasa investasi bodong ya. Itu kan cuma soal warga udah nggak percaya sama pemerintah. Padahal bagus loh. Misalnya sebulan 125.000, artinya kan 30 tahun udah kekumpul 45 juta. Lumayan banget buat bikin rumah yang ada batu nisannya. Lu bayangin nanti umur lu 70 tahun, lu bersama sesepuh lainnya tuh ngumpul tuh di Tapera, demo. Uang saya mana? Jadi ada kegiatan.
Seenggaknya kalau ada tapera, lu jadi bikin senyum pejabat yang punya penghasilan baru. Jadi dia makin giat cari celah lahan basah. Pabrik perumah nih, makin banyak tuh produksinya. Lu juga jadi punya tebakan. Ayo, siapa kira-kira nanti yang malingin duit tapera? Gue mah mendingan nabung sendiri. Nggak bisa. Lu kalau nabung sendiri, duit lu habis dipinjam saudara. Mendingan di tapera, aman. Bisa bangun IKN. Dah, positive thinking dulu aja. Nggak usah apa-apa tuh seuzon. Nggak usah was-was bakal disalahgunain. Kemungkinan besar iya, makanya ilangin was-was itu. Jadi bagus banget nih program tapera nih. Itu tapera menenangkan hati, menenangkan pikiran, kan? Karena tapera taat perintah agama. Ya jelas mulia lah. Cuma sosok mulia yang mau bantu iuran rumah orang. Ya hitung-hitung sedekah lah ya. Setidaknya kalau nggak dapat rumah di dunia, dapat rumah di akhirat tuh. Tapi kira-kira ya, kalau iurannya dipaksa negara itu dihitung amal soleh nggak ya? Takutnya nanti jatuhnya nggak ikhlas kan, malah bisa jadi dendam tuh sama yang dapat rumah. Bukannya dapat rumah di surga, malah disiksa di neraka nanti. Ya cuma kita doain aja lah ya, untuk penabung mulia ini semoga kelakuannya juga mulia. Soalnya banyak tuh di negara ini bergelar yang mulia, tapi kelakuannya, nauzubillah, kacau kan? Mau bahas tapera di video gue sebelumnya banyak banget yang komentar 01, 2, 3 apapun itu pilihan politik kalian saya hargain. Tapi sekedar mengingatkan ketika kebijakan ini terimplementasi di tahun 2027 kalau kalian udah di atas 20 tahun terlepas pilihan politis kalian apa itu bakal terdampak. Kalian juga akan kena imbasnya. Ketimbang kita ngurusin hal yang udah lewat, ayo sama-sama fokus tolak tapera. Kita masih punya 3 tahun. 3 tahun untuk bersuara, untuk berusaha ngubah itu PP supaya nggak jadi terimplementasi dengan baik. Terus kemudian buat Pak Heru, saya punya pertanyaan Pak. Tapera ini titipan siapa? Boleh nggak Pak dibilangin ke yang nitip tapera bahwa masyarakat kan sudah dipotong pajak Pak. Utilisasi aja budget pajak Pak. Yes sih memang pajak dikorupsi, tapi harusnya nggak semua. Dan silakan utilisasi dari situ. Perkara deadlock orang nggak punya rumah, bukan urusan orang yang udah punya rumah. Karena orang yang udah punya rumah, saya yakin juga kerja keras banting tulang untuk bisa punya. Pun memang tapera mau dijalankan, silahkan dengan segmentasi. Jadi tersegmen dengan baik. Memang orang-orang yang butuh gotong royong, silahkan jadi satu, tapi bukan kewajiban semua orang, semua pihak untuk tanggung. Mau perkara Bapak bilang itu bisa diambil lagi, mau perkara Bapak bilang itu simpanan. Ini simpanannya konsepnya simpanan bodong sosial, Pak, masalahnya. Bukan simpanan yang kita jelas ujungnya kemana. Dan please turun ke lapangan, tahu masyarakat butuhnya apa. Kalau di-compare pertanyaannya, apakah sekarang kebutuhan tempat tinggal menjadi pokok? Comparing tuh kebutuhan pokok lainnya. Contoh makan, contoh masyarakat lebih penting mana? Harga beras stabil, harga bahan pokok stabil, atau tapera sekarang? Ayo sama-sama kita gerak masyarakat. Kalau perlu kita bikin petisi, kita lawan. Siapapun itu kalian, kalau kalian termasuk 20 tahun atau orang yang wajib ikut tapera, selama ini wajib, tidak ada segmentasi, kalian terdampak negatif. Yang bikin kebijakan adalah Jokowi dan kekuasaannya. Yang disalahin, kok Prabowo dan Gibran yang berkuasa? Kenapa sih? Ya menjawab pertanyaan ini sederhana. Karena Prabowo Gibran membawa narasi keberlanjutan. Kalau kala itu yang menang adalah Anies yang bawa narasi perubahan, atau Ganjar yang bawa narasi perbaikan, maka seluruh kebijakan yang ngawur di tahun ini, UKT harganya mahal, tapera yang menderitakan rakyat, UU Polri, RUU TNI, RUU Penyiaran, KUHP, KPK, dan produk lain yang bermasalah. Tentu saja, ketika Anies atau Ganjar yang menang kala itu, ada ruang untuk dibatalkan di tahun depan atau di periode berikutnya. Karena janji mereka adalah perubahan atau perbaikan. Ya bagaimana kita bisa yakin Prabowo akan mengubah dan membatalkan semua yang bermasalah di periode Jokowi? Kalau narasinya saja adalah keberlanjutan. Kalau wakilnya saja adalah anak kandungnya Joko Widodo. Mau ditaruh di mana mukanya Jokowi kalau anaknya sendiri merevisi produk dan juga kebijakan hasil bapak? Belum lagi soal Presidential Club yang diinisiasi oleh Prabowo.
Dan Jokowi mengafirmasi bahkan katanya pengen ketemu 2 hari sekali. Coba, gimana kita bisa yakin Prabowo akan membatalkan banyak kebijakan bermasalah hari ini kalau Jokowi aja masih pengen cawe-cawe? Oke, asumsikanlah Prabowo ingin membatalkan banyak kebijakan Jokowi yang bermasalah di periode ini, di periode berikutnya. Bagus, tapi berarti Prabowo berbohong kepada 2 hal. 1, Prabowo berbohong kepada yang memilihnya. Karena yang memilihnya kebanyakan karena narasi keberlanjutan. Artinya Prabowo tidak betul-betul melaksanakan narasi keberlanjutan. 2, artinya Prabowo berbohong kepada Joko Widodo sebagai orang yang telah memenangkan dia di Pilpres 2024. Artinya Prabowo tidak betul-betul meaningful dalam melaksanakan keberlanjutan yang sudah Jokowi lakukan di tahun dan periode ini. Dan berarti info yang selama ini muncul dimulai dari Tempo dan lain sebagainya tentang keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo betul-betul terjadi dong. Tentang misalnya Prabowo nih, dia bikin statement dia tidak sepakat UKT naik. Padahal itu terjadi di zamannya Jokowi. Kedua misalnya, Prabowo pengennya di Jakarta, Gibran aja yang di IKN. Berarti itu benar-benar terjadi dong. Ketiga, misalnya banyak permintaan Jokowi soal Kejagung, Kapolri, Panglima TNI, Sesnek adalah orangnya Jokowi dan katanya Prabowo nggak mengindahkan. Berarti itu valid dong. Berarti lo pendukung 02 jangan denial kalau misalnya ada info keretakan antara hubungan Jokowi dan Prabowo. Kalau Prabowo membatalkan banyak kebijakan Jokowi yang bermasalah di periode ini, artinya lo jangan denial sekali lagi bahwa Prabowo dan Jokowi emang gak akrab. Akrabnya saat Pilpres doang, sama-sama butuh buat menang. Prabowo butuh menang Pilpres, Jokowi butuh anaknya jadi wapres. Ya udah, transaksional, lo jangan denial. Kesimpulannya, kalau banyak kebijakan Jokowi yang bermasalah di periode ini, dan kemudian kita suuzon bahwa Prabowo akan melanjutkan di periode berikutnya, ya karena Prabowo bawa narasi keberlanjutan. Itu janji dia guys di Pilpres. Tapi kalau kalian berharap, ya kan Prabowo juga bisa berubah, emang keberlanjutan perlu ditaati semuanya, kan gak perlu semuanya diikutin, ya gak apa-apa, bagus. Tapi artinya, kalian pendukung 02 atau siapapun itu, jangan denial kalau Prabowo dan Jokowi ternyata emang gak seakrab itu. Bukti Prabowo banyak gak setuju sama Jokowinya. Ya sudahlah, rakyat ini, publik ini harusnya banyak bersatu aja. Karena ujung-ujungnya kalau harga mahal, sembako mahal, biaya kuliah mahal, kebebasan terancam, kita yang jadi korban. Mereka mah enak. Saran gue, mau lo 1, 2, dan 3, siapapun itu, tetap kritislah kepada negara. Karena kalau negara berbuat salah, kita juga yang jadi korban. Begitu? Oke guys? Oke guys. Presiden yang ngeklaim punya uang 11.000 triliun lebih kalau digabungin sama uang di kantongnya. Dia juga ngeklaim 70% pendapatan Freeport masuk ke negara, belum nikel dan tembaga. Ucapnya terdengar sangat brutal ya kekayaan Indonesia ini. Lalu sang presiden ini punya ambisi tanpa urgensi. Dia pengen bangun ibu kota baru di Kalimantan dengan perkiraan anggaran 450 triliun tanpa menggunakan APBN. Keren. Ternyata kekurangan investor. Dan gue nggak tahu kenapa investor ini nggak mau rame-rame invest by business ke IKN. Apa karena prospeknya jelek? Gue nggak tahu. Terus dipakailah 20% uang APBN ini. Bohong lagi. Katanya nggak pakai APBN, ternyata pakai juga, ya kan? Ternyata 20% ini masih kurang guys. Jadi subsidi pendidikan dari APBN mau disikat juga. Kayaknya dengan alibi kenaikan UKT. Tapi ternyata ditolak nih sama mahasiswa di demo tuh. Nah, sepertinya mau nyikat BPJS. Tapi kalau BPJS ini disikat juga, semua rakyat pasti ngamuk, terutama tenaga kesehatan tuh. Utang BPJS negara ke swasta aja udah banyak tuh, banyak banget, terutama utang ke Muhammadiyah tuh. Sekarang ada lagi wajib tapera dengan alibi agar rakyat bisa punya rumah kalau udah pensiun. Ngomongin pensiun, emang udah pada dapat kerja? 10 juta pengangguran, gimana itu kabarnya? Ya meskipun hitungannya nggak make sense, bahkan lebih mirip investasi bodong karena nggak ada kepastian sampai lu pensiun. Kalau gue sih mending mandiri ya, pakai deposito, invest ke swasta misalnya, ya kan? Jadi 11.000 triliun itu 70% pemasukan hasil tambang yang masuk ke negara itu mana? Bohong lagi. Kalau nggak bohong, seharusnya rakyat udah makmur dengan pemasukan segitu banyaknya. Lah, ini rakyat kok jadi belangsak? Demo terus tiap hari, beritanya nggak ada yang benar. Kebijakan pemerintah nggak ada sedikit pun yang menguntungkan rakyat, nggak ada. Semuanya, aduh, nggak jelas pokoknya. Makanya tiap hari demo. Semua serba naik, tapi gaji pekerja segitu-gitu aja.
Capek banget ya jadi rakyat Konoha gitu, dibohongin terus sama presidennya. Saking pinter rakyatnya, mereka ini sampai nggak sadar-sadar gitu. Oh iya, kayaknya harus nunggu 32 tahun dulu nih baru bisa reformasi ya, baru bisa sadar gitu. Ya lama banget sih. Ya wajar sih kalau lemot orang IQ 78. Tape-tape apa yang ngeribetin rakyat? Namanya tapera, tabungan perumahan rakyat. Namanya tabungan, tapi diwajibin. Kalau ada lebihan, pasti ada yang nikmatin. Kolektif uang berkedok tabungan, uang diputar cari keuntungan. Untung berapa dirahasiakan, yang penting punya objekan. Tapera, tabungan perumahan rakyat, itulah namanya. Tapi kalau saya lihat ya, ini semacam pemerintah itu mengumpulkan uang atau kolektif uang dari masyarakat atau dari rakyat untuk kemudian uangnya tersebut diputar untuk mencari keuntungan atau ya diinvestasikan dalam istilah yang lain. Ya gitu. Katanya nih, masyarakat atau orang yang ikut dalam program Tapera ini, ketika nanti ada tenggat waktu tertentu, uang tersebut dapat diambil kembali berikut dengan keuntungannya. Nah, ini berarti kan tabungan tersebut adalah tabungan investasi. Begitu. Tapi ya, tolong diberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Dan jangan untuk ini pakai kedok ini, jangan begitulah ya. Terus terang aja, kalau mau cari untung, cari untung. Itu biar sama-sama enak.